Halo Indonesia, I love you full Indonesia ya. Selamat berjumpa lagi dengan saya Guru ya. Saya adalah seorang musisi masakan satu-satunya di dunia ya. Karyaku banyak, S.E. Madiun, nasi goreng daun pisang, mie ungkep, yaitu yang terindah adalah mie ungkep. Ini karya yang terindah. Harganya mahal ya, mie ungkep itu ya, 100.000. Oke ya, saya di sini mau berbicara masalah pejuang masjid. Saudara-saudaraku yang kami hormati, masjid zaman sekarang ya, saya bingung lihatnya. Karena apa? Masjid ini adalah rumah Allah ya, masjid ini adalah rumah Allah. Jadi zaman sekarang itu masjid-masjid itu pada dikunci. Setelah habis sholat duhur dikunci, habis sholat asar dikunci. Jadi kayak masjid ini punya pribadi aja gitu. Makanya saya sarankan, saya ingatkan kepada Pak Kiai, Pak Haji, mungkin selama ini khilaf ya, tolong masjid itu dibuka 24 jam ya. Jadi nggak ada istilah dikunci ya, nggak ada ya. Kami harapkan supaya dibuka semuanya. Siapapun ya yang mau masuk ke masjid itu jam berapapun itu silahkan ya. Jadi tidak ada pembatasan ya. Karena apa? Masjid ini rumah Allah ya. Jadi berbeda dengan tempat ibadah yang lain. Masjid itu harus lebih terbuka, open ya. Maka kami harapkan kepada Pak Kiai, Pak Haji, mungkin selama ini khilaf, tolong ya diperbaiki ya. Jadi masjid itu enggak dikunci-kunci ya. Ini masjid kok dikunci, ini rumah Allah ya. Saya itu sering ya dalam perjalanan, karena saya itu orang lapangan, jam 4 sore belum sholat asar. Nah saya menuju nanti sholat di masjid sana. Nah setelah nyampe masjid sono ternyata dikunci. Jadi saya nggak jadi sholat. Akhirnya bingung mau nyari kemana gitu. Akhirnya nggak jadi sholat. Nah ini yang dosa siapa? Gitu. Yang dosa siapa? Gitu. Jadi itu banyak kejadian saudaraku. Masjid dikunci-kunci itu model apa? Kalau Anda nggak ikhlas mewakafkan tanah Anda ya, itu jangan, nggak usah. Sayang ya kan. Karena kalau Anda udah mewakafkan tanah, itu betul-betul itu udah menyerahkan kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya ya. Jadi jangan sampai istilahnya kepala dilepas, buntutnya dipegang. Jangan begitu ya. Ini rumah Allah, siapapun boleh masuk ke situ. Mau dia orang muslim, mau orang kafir, silahkan. Itu silahkan. Jadi para saudagar bawa barang dagangannya, dia mau tidur, mau apa, silahkan. Ini rumah Allah. Mau pakai kamar mandi, mau pakai WC itu silahkan ya. Jadi kami harapkan kepada Pak Haji, Pak Kiai yang mengerti agama, tolong dirubah ya. Dirubah. Anda itu sudah salah gitu. Salah besar, salah kaprah. Karena masjid itu adalah rumah Allah. Jadi nggak boleh dikunci-kunci ya. Ya, jangan dikunci-kunci ya. Terus jangan banyak tulisan minta amal segala macam, itu nggak baik. Nggak baik. Orang Islam datang ke masjid ya. Itu kalau memang dia lagi rezekinya banyak, tanpa ada tulisan itu begitu dia memasukkan dia beramal gitu loh.
Maka kami harapkan kepada Pak Haji, Pak Kiai ya, yang selama ini Anda salah, tolong diperbaiki ya. Anda itu salah, masjid kok dikunci. Jadi siapapun yang mau tidur di situ, silahkan. Justru dijamu mereka. Mereka itu tamu Allah, saudaraku. Tamu Allah. Anda jangan curiga nanti jam dinding hilang, kotak amal hilang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Berapa yang pernah hilang kotak amal itu? Pernah 1 miliar? Mungkin itu saudara-saudara kita, dia mau makan gak ada, ya kan? Harus kita perlakukan dengan baik ya. Jangan sampai ada yang mencuri kotak amal itu digebukin sampai mati. Itu saya nggak rela terus terang. Harta Indonesia itu di koruptor itu ratusan juta, miliaran, triliunan. Seharusnya Anda yang teriak begitu ya. Begitu. Hah? Jadi kami harapkan kepada Pak Kiai, Pak Haji ya, itu supaya sadar ya. Jadi masjid ini adalah rumah Allah ya. Siapapun yang mau masuk situ silahkan ya. Seandainya dia sampai bermalam nginep, itu dikasih jamuan, kasih kopi, kasih makan. Uang dari kotak amal itu tersebut ya. Itu karena ini apa? Ini tamu Allah, saudaraku. Tamu Allah. Mungkin dia lagi mau menata hidupnya, lagi galau, lagi apa segala macam. Jadi kiai ini harus bisa membimbing ya. Bisa membimbing, mengarahkan dengan yang baik ya. Jangan suudon terus. Suudon Anda itu jelek terus terang. Begitu. Jadi kalau seperti cerita tadi, orang itu akhirnya nggak sholat, dia mau ke situ akhirnya dia dikunci jadi nggak sholat, itu yang dosa siapa? Begitu. Ini sering kejadian begini, itu sering, orang-orang cerita itu sering gitu loh. Dia udah mau jam 2 datang, nanti sholat di masjid sono. Ternyata setelah nyampe di tempat masjid itu dikunci, akhirnya nggak jadi sholat. Udah. Akhirnya bingung mau sholat di mana gitu loh. Nah ini yang dosa siapa gitu loh. Makanya kami harapkan Pak Haji, Pak Kiai, Pak Haji sadar ya. Sadar masjid itu adalah rumah Allah ya. Jangan Anda suudzon nanti kotak amal hilang ya, jam dinding hilang, itu gak seberapa saudara-saudaraku. Harta kita yang dikoruptor itu ratusan triliun, jutaan triliun. Itu aja kita teriakkan ya. Ini masjid hanya hilang 50.000, 100.000, 200.000, ya Allah. Gegernya sekampung. Kotak amal hilang, kotak amal hilang. Berapa sih? 200.000, 300.000, ya Allah. Itu mungkin saudara-saudara kita itu kelaparan ya. Kelaparan untuk sekedar mengganjal perutnya ya. Jadi kita harus baik sangka kepada orang itu ya. Jangan buruk sangka terus. Hidup kita bagaimana ya Pak Haji, tolong ya. Jadi yang selama ini masjid dikunci, dibuka selebar-lebarnya. Siapapun yang mau masuk situ silahkan ya. Bagaimana bisa indah Islam itu ya. Masjid dikunci, ya Allah, seakan-akan dia itu paling benar ya kan. Memakai kamar mandi aja diliatin aja, memakai WC diliatin aja. Waduh, nanti gak ngisi kotak amal. Ini adalah pikiran yang jelek ya. Jangan dikembangkan ya. Tolong ya. Kami harapkan pada saudara-saudara kita ya, Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ajengan, Pak Ustadz, mindsetnya dirubah ya. Kita harus berbaik sangka kepada saudara-saudara kita semuanya. Dia mau tidur di masjid gak apa-apa. Karena apa? Ini rumah Allah ya. Rumah Allah ya. Saya ingatkan kembali bahwa ini adalah rumah Allah. Siapapun yang akan datang ke sini silahkan. Mau sholat, mau apa, silahkan ya. Itulah ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.